Kita dilahirkan dari rahim-rahim ibu yang sudah beragama Islam. Kita sudah memiliki Islam tanpa kita memintanya. Di mana di luar sana ada orang yang untuk mencari hidayah Islam bersusah payah. Ya, kita ini dilahirkan dari perut ibu-ibu yang sudah beragama Islam. Maka kita ini beragama Islam itu nikmat. Buktinya banyak umat di dunia ini yang tidak beragama Islam. Jadi jangan sampai tidak merasakan bahwa Islam itu nikmat, jangan sampai. Lah di antara orang-orang Islam itu alhamdulillah kita dipilih lagi oleh Allah, yaitu orang Islam yang mau sholat. Karena kenyataannya banyak orang yang ngaku Islam tapi nggak sholat. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mau sholat. Di antara orang-orang yang mau sholat, alhamdulillah kita dipilih lagi oleh Allah menjadi orang yang mau sholat berjamaah. Toh kenyataannya banyak orang bisa sholat tapi nggak bisa sholat berjamaah. Iya atau tidak? Iya. Nah, di antara orang yang sholat berjamaah, alhamdulillah kita dipilih lagi, yaitu orang yang mau menyempatkan waktu atau bahkan menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Karena banyak orang bisa sholat jamaah tapi dia tidak bertahan, dia ingin pulang, tidak bisa menuntut ilmu. Jadi kita di sini ini setelah banyak filteran dari Allah. Nah, ini nikmat yang agung, bisa merasakan nikmat menuntut ilmu. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah beri tanda-tandanya. Jadi Allah itu kalau ingin memberikan kebaikan kepada kita, Allah kasih tandanya. Nah, cuman manusia ini sering salah tangkap dengan tanda atau sinyal dari Allah. Kebanyakan kita itu kalau rezekinya lancar, hidupnya enak, pekerjaannya nyaman, oh Allah sayang sama aku. Oh berarti Allah memberikan kepadaku kebaikan. Kalau rezeki seret, anak, istri atau dirinya sakit-sakitan, oh kayaknya Allah belum memberikan kebaikan kepada saya. Lah sering kita itu menangkap sinyal kebaikan dari Allah berupa materi. Betul apa tidak? Oh kalau rezekinya lancar, keluarganya nyaman, tenang, seger waras, oh Allah sayang sama saya. Tapi kalau sedang sakit, rezekinya seret, oh kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Ini Anda atau kita, diri kita, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Kalau empat ini tidak ada dalam diri kita, berarti Allah belum menginginkan kebaikan itu pada diri kita. Lah apa saja empat tanda kebaikan itu? Yang pertama, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, tanda yang pertama, Allah tambah pemahaman kita terhadap agama. Itu tanda yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Nah itu tandanya. Kalau panjenengan atau antum kok semangat belajar, saya dengar ada yang dari Bogor datang ke sini untuk menuntut ilmu, itu salah satu tanda kebaikan. Karena Allah ingin meningkatkan pemahaman agama kepada orang itu. Yang dari Bojonegoro, dari Sidoarjo, dari Surabaya datang, niatnya mengangkat kebodohan dari diri sendiri, menambah kepahaman dalam agama. Nah, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Ini tanda yang pertama. Semakin ditambah ilmunya, semakin disenangkan dengan ilmu agama. Pulang ke rumah, ngajak anaknya pergi ke masjid, ngajak istrinya taklim, istrinya suruh pakai jilbab. Nah, itu tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi hamba itu. Tanda yang nomor dua,
kalau Allah memberikan kebaikan bagi kita, tanda yang nomor 2 adalah Allah tambah keistiqomahan kita. Kalau tadi yang pertama kan tambah apa? Ilmu pemahamannya. Yang kedua, Allah tambah istiqomahnya kita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu aw yasta'miluhu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan mempergunakan hamba itu. Bisa dipahami? Jangan bilang bisa dipahami. Wong para sahabat aja gak paham kok. Kok manduk-manduk berarti paham kan? Nah, dalam hadis dikatakan jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan menggunakan hamba tersebut. Para sahabat gak paham. Kok antum kok manggut-manggut tadi? Para sahabat gak paham dan para sahabat bertanya ke Nabi, "Wa kaifa yasta'miluhu aw ista'malahu?" Ya Rasulullah, apa maksudnya kalau Allah menghendaki kepada kebaikan bagi hamba, Allah akan menggunakan hamba itu? Itu maksudnya bagaimana? Kita juga nggak paham kan? Ya, lafadznya diterangkan sama Rasul, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan mempergunakannya. Apa maksud mempergunakannya? Kata Nabi, Allah akan memberikan taufik kepadanya beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi tanda orang itu diberi kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia itu beramal soleh menjelang kematiannya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya melakukan kebaikan. Jadi kalau akhwat atau ikhwan menjumpai ada orang jarang sholat, lupa sama Allah, jarang pergi ke masjid, Masya Allah, tiba-tiba semangat ke masjid, selang 2 hari wafat. Subhanallah, itu tanda Allah apa? Menghendaki apa tadi? Kebaikan bagi hamba tersebut. Makanya dikatakan yamutul insanu ala ma'asya alaihi. Manusia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka pilihlah kebiasaan yang baik. Yamutul insan ala ma'asya alaihi. Manusia akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Kalau orang itu ahli sholat, matinya nggak akan jauh dari sholat. Mungkin pas pergi ke masjid, mungkin pas ngambil air wudhu kepleset jatuh, mungkin pas sujud nggak balik, mungkin pas pulang dari masjid, mungkin pas ambil air, mungkin pas ambil baju. Orang kalau ahli sholat matinya nggak akan jauh dari sholat. Nah, orang kalau ahli maksiat matinya nggak akan jauh dari maksiat. Makanya itulah kita harus hati-hati, karena manusia akan dimatikan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Al-Imam Ibnu Qayyim mencantumkan ada orang yang ketika hampir mati ditalkin qul la ilaha illallah, dia bilang apa? Sekak. Soalnya senengannya catur, Pak. Makanya hati-hati nggih. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Allah itu kalau memberi kebaikan, tanda yang nomor 3 adalah Allah tanamkan dalam dirinya kelemah lembutan. Kalau antum lihat ada orang kok lembut sama anaknya, lembut sama istrinya, wah itu tanda Allah itu kasih dia kebaikan. Idza aradallahu bi ahli baitin khairah adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah menghendaki rumah tangga itu baik-baik, kebaikan dalam rumah tangga, Allah tanamkan dalam keluarga itu kelemah lembutan. Dan tadi malam sudah disinggung sama Ustaz Abu Baidah bahwa seluruh muamalahnya manusia atau seseorang itu yang asli, yang murni itu di depan istrinya, anak-anaknya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Makanya dikatakan bahwa manusia itu kalau interaksi sama manusia lain di luar rumah itu polesan, Mbak. Seorang pemimpin ya dipoles-poles supaya disenangi rakyatnya. Yang jadi bawahan dipoles-poles supaya disenangi bosnya. Yang jadi murid dibagus-baguskan biar disenangi gurunya. Yang jadi guru dibagus-baguskan ketika mensyarah, bisa jadi karena ingin dipuji murid. Macam-macam motifnya. Tapi
Tapi kalau di depan istrinya, itu wujud manusia yang sesungguhnya. Makanya panjenengan itu dinilai Allah baik apa tidak, itu tadi. Kalau sudah lemah lembut sama istrinya, sama anaknya, itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Yang nomor terakhir, nomor 4, tanda kebaikan. Kali Allah memberikan kebaikan bagi hamba, Allah kasih tandanya. Dan tanda yang nomor 4 adalah Allah datangkan musibah kepadanya. Yang nomor 4 ini banyak tidak dikira manusia. Bahkan kebalikannya, kebanyakan manusia itu menilai Allah sayang itu kalau berupa materi. Betul apa tidak? Dikasih sehat, rezeki lancar, oh Allah sayang sama saya. Mungkin ini hasil tahajud saya. Kan gitu kebanyakan orang awam. Kalau menurut Allah tidak begitu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah datangkan musibah kepadanya. Jadi datangnya musibah itu min alamatil khair, di antara tanda kebaikan dari Allah. Makanya kalau dapat musibah harus positive thinking. Harus kita ini paham, oh Allah sayang sama saya. Saya kasih ilustrasi, Pak. Ada bocah kecil ini suka main korek api. Ditegur sama mamanya, "Nah, jangan main korek api, nanti kamu bisa terbakar." Namanya bocah kecil, masih main korek api. Ditegur oleh ibunya untuk kedua kalinya, "Anakku, jangan main korek api, nanti sampai terbakar loh." Jenenge arek cilik, tetap main korek api. Untuk kali ketiga, ibunya nggak pakai ngomong. Langsung itu korek api dirampas dan si anak dijewer kupingnya, nangis. Seketika itu sang anak akan mengatakan, "Mama jahat, mama nakal, mama mengambil apa yang aku cintai." Perhatikan, saya mau tanya ke antum, bocah kecil itu dengan pikiran kecilnya, ketika dijewer, diambil korek api mainannya oleh ibunya, apa yang dipikirkan anak kecil? Yang dipikirkan anak kecil adalah mamanya jahat. Betul ya? Mamanya gak baik, mamanya gak menginginkan kebaikan. Padahal bagi mama, justru itulah caranya mama untuk menghendaki kebaikan bagi anaknya, biar anaknya tidak apa? Terbakar. Lah, kita sebagai hamba ini kadang-kadang kayak anak kecil. Kalau kena musibah itu, ya gitu, menganggap Allah tidak adil, murka, marah. Tapi kalau semakin dewasa, bocah kecil semakin dewasa, anak kecil ini paham, oh ternyata dulu mamaku melarang karena sayang sama aku, biar aku tidak terbakar. Begitulah hamba, semakin dewasa, semakin mau maknai bahwa musibah yang datang tanda kasih sayang Allah. Semua musibah yang datang itu tanda kasih sayang Allah. Musibah menimpa orang jahat, tanda kasih sayang Allah. Musibah menimpa orang baik, sama tanda kasih sayang Allah. Kok bisa begitu? Iya, saya kasih contoh. Bahwa musibah itu meskipun menimpa orang jahat pun demikian, itu pun tanda kasih sayang. Ada orang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang ahli zina, naudzubillah. Dia selalu berzina. Suatu saat dia janjian sama, mohon maaf, seorang wanita pelacur di sebuah hotel. Dia berjalan sama mobilnya, ternyata terjadi kecelakaan dan mobilnya tertabrak, mobilnya hancur, kakinya patah. Tolong saya dijawab, ini musibah enggak bagi orang itu? Musibah. Tapi sebenarnya itu tanda kasih sayang Allah. Yang pertama, Allah ingin dia berhenti dari melakukan dosa. Yang kedua, Allah ingin mengampuni dosanya. Nah, semua musibah itu tanda kasih sayang Allah. Lah, kemarin ya kita jelaskan bahwa musibah yang datang itu membagi manusia menjadi 4. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Musibah yang datang itu memecah manusia menjadi 4 sikap. Atau manusia itu memiliki 4 sikap yang berbeda dalam menanggapi musibah. Yang pertama adalah at-tasakhut. Tasakhut artinya basa Jawa niku ngerundel, menggerutu,
nggak legowo, marah, nggak ridho, mengumpat. Ya, kena musibah di kantor, istrinya diikut-ikutin, anaknya malah dibentak-bentak, malah semakin jauh dari Allah. Itu model manusia yang pertama, kena musibah malah jauh dari Allah. Sikap yang kedua adalah as-sabr, sabar. Dapat musibah, sabar. Dia ingat, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah, semua itu titipan. Akhirnya sabar dia. Itu tingkatan nomor 2, sabar. Dan sabar sudah dijelaskan Ustaz Abu Baidah. Ada berapa macam? Ada berapa macam sabar? 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan ujian. Ditambah 1 sama Ustaz Abu Baidah kemarin, sabar dari istri. Ya enggak lah itu, ya jangan ditulis itu. Nah, terus sikap yang nomor 3. Sikap yang pertama tadi adalah apa? Tasahud. Yang kedua as-sabr. Yang nomor 3 ar-ridho. Ridho, Pak. Mungkin panjenengan bertanya, Ustadz, apa perbedaan? Apa perbedaannya sabar dan ridho ketika mendapat musibah? Beda, nggak sama. Orang sabar itu sedih. Orang sabar itu sedih, tapi karena dia sudah terjadi, dia sabar, dia menata hatinya. Tapi asalnya dia sedih. Kalau orang yang ridho, tidak sedih dia. Orang yang ridho itu lebih memilih pahala, orang yang ridho itu lebih memilih pahala atas musibah itu daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Ridho dia. Sepeda motornya hilang, tidak apa-apa, diganti sama Allah. Ridho, yakin. Kalau sabar itu sedih, Pak. Aduh ya Allah, tidak apa-apa, sabar aja lah. Tahu perbedaannya? Ya. Tingkatan yang paling tinggi, ada yang bisa? Apa? Asyukur. Dapat musibah malah bersyukur. Inilah rahasianya Rasulullah itu, meskipun dalam kondisi tidak mengenakkan, Rasulullah tetap membaca gimana? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji Allah, tetap banyak nikmat Allah yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan 4 hal tadi itu kita harus meraihnya, 4 hal itu, karena 4 hal itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga antum tetap semangat sampai daurah berakhir, dan semoga apa yang antum laksanakan di tempat yang baik ini dengan tujuan baik ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.